Hadapi tentara Muslim Chechnya, pejuang Ukraina olesi peluru dengan lemak babi. Anda tidak akan masuk surga. Garda Nasional Ukraina baru-baru ini membagikan sebuah video di akun Twitternya yang menampilkan pejuang Ukraina, yakni Batalion Azov sedang mengolesi peluru dengan lemak babi. Tujuan pejuang Batalion Azov mengolesi peluru dengan lemak babi adalah untuk melawan tentara Muslim Chechnya yang dikirim ke Ukraina. Seorang pria dalam video tersebut mengancam para tentara Muslim tidak bisa masuk surga. Pria itu juga menyarankan kepada tentara Muslim agar pulang saja ke rumah ketimbang perang bersama Rusia di Ukraina. Saudara-saudara Muslim terhormat, di negara kami Anda tidak akan masuk surga. Anda tidak akan diizinkan masuk surga, silahkan pulang. Demikian kata pria tersebut. Di sini Anda akan menemui kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat tinggal. Demikian lanjut pria tersebut. Seperti diketahui pada Sabtu 26 Februari lalu, pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa para pejuang Chechnya siap dikerahkan ke Ukraina untuk membantu Rusia dalam operasi militer yang dilancarkan Vladimir Putin. Chechnya sendiri merupakan sebuah republik di Rusia di mana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Tentara Muslim Chechnya sebelumnya pernah dikerahkan untuk bertempur di Suriah dan Georgia bersama dengan pasukan Rusia. Batalion Azov, seperti telah disebut, pria yang mengoleskan lemak babi ke peluru untuk menghadapi tentara Muslim Chechnya tersebut diduga adalah anggota Batalion Azov. Batalion Azov sendiri merupakan milisi sayap kanan ultranasionalis Ukraina yang dianggap sebagai neo-Nazi. Batalion Azov pertama kali bertempur bersama tentara Ukraina di timur negara itu pada tahun 2014 lalu dengan melawan separatis pro-Rusia. Sejak itu Batalion Azov dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler Ukraina. Meskipun sudah diintegrasikan ke dalam militer Ukraina, para pejuang Azov tetap terus mengenakan lencana Wolfsangel yang digunakan oleh sejumlah divisi Nazi selama Perang Dunia II. Nah, kelompok-kelompok sayap kanan seperti Batalion Azov inilah yang jadi alasan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan operasi militer spesial ke Ukraina. Putin sendiri memang mengatakan operasi militer itu dilakukan untuk mendemilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Militer Rusia dalam jumpa pers juga mengklaim bahwa Batalion Azov merupakan bagian penting dari perlawanan terhadap serangan mereka. Pasukan elit dari Chechnya telah dikirim ke Ukraina untuk mendukung serangan tentara Rusia. Demikian diumumkan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov pada Sabtu 26 Februari. Besarnya pasukan Chechnya yang dikirim belum jelas, namun menurut beberapa laporan jumlahnya mencapai sekitar 12.000 personil. Dalam sebuah video yang diposting di daring pada Sabtu, Kadyrov mengatakan bahwa unit-unit pasukan Chechnya sejauh ini tidak menderita jatuhnya korban, dan mengatakan bahwa pasukan Rusia akan dengan mudah merebut kota-kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Namun, dia mengatakan bahwa tugas utama pasukannya adalah mencegah jatuhnya korban jiwa. Sampai hari ini, pada menit ini, kami tidak memiliki satu korban pun atau terluka. Tidak seorang pun yang menderita pilek, kata Kadyrov sebagaimana dilansir Al Jazeera. Dia menyangkal apa yang dia katakan sebagai laporan palsu tentang korban dari sumber Ukraina. Presiden Putin mengambil keputusan yang tepat, dan kami melaksanakan perintahnya dalam keadaan apapun, katanya. Klaim Kadyrov itu bertentangan dengan apa yang disampaikan sejumlah sumber berita Ukraina yang mengatakan bahwa komandan pasukan Chechnya Jenderal Magomed Tusayev telah terbunuh dalam pertempuran di Hostomel. Presiden Republik Chechnya Ramzan Kadyrov, yang dikenal Muslim taat, telah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan Kadyrov yang sering tampil memakai kopiah hitam ini memamerkan 12.000 personil pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita Panglima tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan, dan meminta pengampunan, ujar Ramzan lagi di hadapan ribuan personil pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil Presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ramzan juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina, republik yang indah, dan rakyat Ukraina, katanya. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, tegas Ramzan. Nama lengkap Ramzan adalah Ramzan Akhmedovich Kadyrov.
Lahir tanggal 5 Oktober 1976, termasuk usia yang sangat muda untuk jabatan presiden. Tapi di usia semuda itu pun ia sudah memimpin Republik Chechnya hampir 10 tahun, atau tepatnya sejak ia berusia 30 tahun. Satu hal yang sangat dikenal dari dirinya adalah loyalitasnya pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sikapnya yang sangat menentang pemberontakan takfiri di Suriah. Ramzan Kadyrov adalah putra dari almarhum Ahmad Abdul Kamimdovich Kadyrov, Presiden Chechnya yang tewas dibunuh pada 9 Mei 2004. Ahmad tewas dalam aksi pengeboman yang dipimpin ekstremis Chechnya Samil Basayev di dalam Stadion Dinamo Grozny saat parade peringatan kemenangan Perang Dunia II di ibu kota Grozny. Pada 2007, Ramzan ditunjuk oleh Putin untuk menjadi Presiden Chechnya, sebuah republik otonom bagian dari Federasi Rusia yang terletak di Kaukasus Utara dengan penduduk sekitar 1.268.989. Sensus resmi tahun 2010 dengan mayoritas adalah Muslim Sunni dan sebagian Nasrani Ortodoks. Konflik Rusia versus Ukraina belum mereda hingga saat ini. Dikutip dari AP News, pada hari Senin 28 Februari 2022, pasukan Rusia menembaki kota terbesar kedua di Ukraina. Mereka mengguncang lingkungan perumahan dan mendekati ibu kota Ukraina, Kiev, dalam konvoi ratusan tank dan kendaraan lain sepanjang 17 mil saat pembicaraan ditujukan untuk menghentikan pertempuran yang hanya menghasilkan kesepakatan untuk terus berbicara. Di tengah kecaman internasional yang terus meningkat, Rusia mendapati dirinya semakin terisolasi 5 hari dalam invasinya, sementara juga menghadapi perlawanan sengit yang tak terduga di Ukraina dan kekacauan ekonomi di dalam negeri. Untuk hari kedua berturut-turut, juru bicara Kremlin mengangkat momok perang nuklir, mengumumkan bahwa rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir, kapal selam, dan pembom jarak jauh semuanya telah disiagakan, mengikuti perintah Presiden Vladimir Putin selama akhir pekan. Meningkatkan retorikanya, Putin mengecam Amerika Serikat dan sekutunya sebagai kerajaan pembohong.